Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 RPL. Jadi kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kelas library ya. Untuk kelas library sebenarnya pas semester ganjil kalian sudah pernah Ibu berikan. Kalian bisa lihat di modulnya itu ada di halaman 90 ya. Kalau nggak salah di halaman 90 itu ada penggunaan math ya, metode math gitu. Kemudian ada compare to dan itu banyak sekali metode-metodenya. Silahkan kalian baca-baca lagi modul kalian di halaman 90. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai string buffer ya. Untuk materi juga sudah Ibu berikan kemarin. Ini nama kelasnya kelas string buffer. Jadi dia tentunya berhubungan sama string ya. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk memanipulasi string. Seperti menambahkan kalimat, menghapus kalimat, ya memanipulasi lah modelnya. Kalau kalian pernah berhubungan sama basis data nih, kan ada tuh insert, update, delete. Nah, itu sama juga di string. Jadi kalian bisa memodifikasi dan memanipulasi string tersebut. Seperti itu. Oke, di sini Ibu sudah langsung membuka NetBeans-nya karena Ibu akan menerangkan mengenai baris code yang ada pada slide-nya ini. Nah, ini kan materi-materi nih. Nah, kalian tinggal baca aja gitu ya. Kalian tinggal baca, sudah Ibu jelaskan semua. Nah, di sini ada perbedaan string buffer dan string. Nah, ini listnya ya. Kalau string buffer dia kelasnya mutable, kalau string dia kelasnya immutable. Apa tuh mutable sama immutable? Nah, kalau mutable itu artinya string buffer itu dia lebih dinamis ya. Bisa berubah. Kalau immutable itu enggak. Jadi maksudnya gini, di awal kalian sudah mendeklarasikan sebuah variabel A itu dengan nilai stringnya saya gitu. Terus tiba-tiba kalian mau ganti nih nilai A itu pakai kata kami. Tentu saja outputnya itu bukan kami ya, melainkan saya. Apa yang sudah dideklarasikan di awal, itu yang akan dicetak. Nah, itu yang dimaksud dengan immutable. Kalau mutable itu dia dinamis. Jadi masih bisa berubah ya. Begitu. Nah, di sini Ibu memberikan metode-metode penting dalam string buffer. Itu silahkan kalian baca, karena kita akan berurusan sama ini nantinya. Ada metode append, insert, reverse, replace capacity, ensure capacity, dan delete. Nah, di slide berikutnya itu ada contoh codingnya. Jadi ada listing programnya ya. Contoh penggunaan metode append, insert, replace, dan reverse gitu ya. Oke. Nah, ini ketika kalian jalankan, ini Ibu akan run file. Nah, outputnya adalah seperti ini. Oke. Program pertama menghasilkan output berupa kalimat belajar Java. Kedua, dia menghasilkan kalimat dengan kalimat yaitu belajar Java itu menyenangkan. Yang ketiga, dia memang belajar Java itu menyenangkan. Kemudian yang keempat, masa sih belajar Java itu menyenangkan? Setelah itu, belajar Java itu menyenangkan. Baru yang terakhir adalah string yang dibalik. Yang ini ya, ini outputnya. Oke. Untuk hasil yang pertama, dia ini menggunakan string buffer. Jadi biasa gitu ya, string buffer. Tapi tetap menggunakan metode yang namanya string buffer. Tetap menggunakan metode string buffer. Kemudian di sini dia membuat objek dengan nama objeknya itu adalah string buffer. Nah, di sini dia string buffernya. Baru outputnya adalah belajar Java. Jadi di awal dia menghasilkan kalimat belajar Java dengan menggunakan metode string buffer. Kemudian output yang kedua itu adalah belajar Java itu menyenangkan. Di sini dia menggunakan metode yang namanya append. Jadi append itu fungsinya adalah untuk menyisipkan kata atau kalimat itu setelah string buffer yang di awal ya. Jadi di awal ada kalimat belajar Java. Maka ketika dia menggunakan metode append itu menyenangkan, maka akan disisipkan di akhir atau lanjutannya gitu ya, melanjutkan kalimat belajar Java ini.
Kalau kalian nambahin lagi gitu ya, belajar Java itu menyenangkan dan mengaksikan. Itu kalian bisa menggunakan append lagi. Maka akan disisipkan di belakang kalimat itu menyenangkan gitu. Oke, itu untuk yang kedua. Jadi dia menggunakan metode yang namanya append. Terus habis belajar Java itu menyenangkan, sudah ini menggunakan metode append. Nah, yang ini dia menggunakan metode insert. Sekarang memang dimasukkan pada indeks 0 menjadi memang gitu ya. Jadi dia dimasukkan indeks 0 berarti indeks paling awal. Jadi dia menjadi memang di sini. Caranya gimana nginputinnya? Ya udah. Caranya kayak gini. Kalian panggil nih objeknya string buffer dot method baru indeksnya ke 0, masukkan kata memang. Maka nanti jadinya adalah memang belajar Java itu menyenangkan. Itu ya jadinya nanti ya outputnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sekarang masa sih menggantikan karakter pada begin indeks 0 dan end indeks 6 menjadi masa sih belajar Java itu menyenangkan? Nah, jadi dia mengganti karakter ya. Jadi kata memang itu akan diganti dengan kata masa sih. Itu berarti menggunakan metode yang namanya metode replace. Yang tadi menyisipkan, karena dia menyisipkan, jadi kalian mau kalau menggunakan metode menyisipkan itu, kalian bisa menyisipkan di mana aja. Misalnya belajar Java itu memang mengaksikan gitu, boleh juga. Kalau tadi kan memang belajar Java itu menyenangkan gitu ya. Terus misalnya kalian ganti belajar Java itu memang menyenangkan gitu. Itu bisa menggunakan metode insert namanya. Itu ya. Terus di sini replace ya kayak tadi ya, mengganti berarti. Jadi dia mengganti kata memang itu menggunakan masa sih. Dimulai dari indeks ke 0 dan diakhiri pada indeks ke 6 gitu ya. Jadi gimana itu ngitungnya gitu. Biasanya kan bingung pada saat ngitung. Jadi kalau ngitungnya dia gini. Kan mau replace nih dari memang gitu ya. Memang itu mau buat di sini aja. Di sini ya, memang itu kan mau diganti pakai kata masa sih gitu. Ya, kan seperti itu ya analoginya. Berarti dia akan menggunakan di sini yang namanya metode replace kan gitu ya. Jadi replace. Jadi dia memang itu di-replace dengan masa sih. Terus ngitungnya gimana nih? Yang ngitungnya adalah indeks ke 0. Berarti ini adalah indeks ke 0. 6-nya ini maksudnya, ini kan dari 0 sampai 6. Berarti sepanjang 6 gitu loh. Sepanjang hurufnya itu 6. Tetap ini ngitungnya. Ini dari 0 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sepanjang 6. Menjadi masa sih. Ya udah, replace dah langsung. Sehingga berubahlah dia menjadi masa sih belajar Java itu menyenangkan seperti itu. Jadi 0 ini adalah indeks di awalnya itu 0 dan 6. 6 itu adalah sebanyak 6 huruf. Itu ya maksudnya ya. Sebanyak 6 huruf. Oke. Kemudian selanjutnya outputnya adalah sekarang karakter dihapus pada begin indeks 0 dan end indeks 9 menjadi belajar Java itu menyenangkan. Nah, berarti yang terjadi adalah ini yang baru aja diganti masa sih itu ya, itu dihapus. Ini dihilangkan sekarang. Kalimat masa sihnya ini dihilangkan. Sehingga gimana berarti ngitungnya? Perhitungannya gitu ya. Jadi dia akan menggunakan metode delete nih. Jadi ini masa sih ini dihilangkan kan gitu. Dihilangkan ya. Menggunakan yang namanya metode delete. Oke, di sini dia pakai metode delete. Ngitungnya adalah ini ya, dari 0 sampai 9. Berarti ini adalah indeks ke 0 sebanyak 9 huruf.
1, 2, 3, 4. Spasinya dihitung ya. Kalau kayak gini dia termasuk karakter nih. 5, 6, 7, 8. Nah, 9-nya berarti kalau ada spasi lagi kan di sini. 9. Itu. Berarti dia dari 0, dari huruf M ini sampai spasi di akhir itu dia dihapuskan. Makanya sebanyak 9 huruf. Kan tulisannya gini ya. Lengkapnya itu kan kalau Ibu tulis itu adalah, masa sih kan itu spasi kan gitu. Belajar Java bla 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 kan itu ya. Nah, ini kalau dihitung kan ini 0 gitu, tapi sebanyak 9 huruf berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga dari sini ke sini itu dihapus. Berarti spasi yang di sini hilang ya. Jadi outputnya itu nggak ada spasi di sini. Kalau sampai 8, otomatis di sini ada spasi. Nah, nanti Ibu kasih lihat bedanya. Nah, ini kalau kalian lihat outputnya. Kalau kalian lihat outputnya, ini kan nggak ada spasinya tuh. Jadi dia langsung belajar Java. Sekarang coba Ibu ganti ya. Ibu ganti angka 9-nya jadi angka 8. Nah, kita coba aja. Nih, kalian lihat nih, Ibu ganti nih angka 9 di sini jadi angka 8. Sekarang Ibu run filenya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, di sini ada jarak dia. Di sini ada spasi. Tuh, kalau kalian perhatikan di sini ada spasi kan. Gitu. Jadi biar mau hilang, kita ganti 8-nya pakai 9. Biar rapi gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah sekarang string dibalik menjadi gitu. Berarti membalik string menggunakan metode reverse. Kalau tadi menghapus menggunakan metode delete ya, ingat ya kita gunakan metode delete. Sekarang menggunakan metode reverse untuk membalik string. Sehingga apa? Berarti kan tadi kalimat terakhir adalah belajar Java itu menyenangkan. Kalau dibalik dia seperti ini jadinya. Ya ini bahasa alien ya. Apa sih maksudnya gitu ya. Tapi kalau kalian baca dari belakang, ya udah tulisannya adalah belajar Java itu menyenangkan. Nah, ini dibaca dari belakang. Seperti itu penggunaan metode reverse. Ini ya, ini metode reverse namanya. Oke. Nah, itu dia kira-kira penggunaan dari string buffer. Jadi ada seperti manipulasi. Kemudian selanjutnya itu ada penggunaan capacity dan ensure capacity. Contohnya kayak gimana tuh? Nah, ini dia. Nah, untuk kapasitas default string itu adalah 16. Jadi di sini kapasitas default dari suatu string itu adalah 16. Sekarang iseng nih nambahin, kita coba tambahin kalimat belajar Java 1, 2, 3, 4. Kira-kira kapasitas defaultnya masih 16 tidak? Atau kira-kira kapasitasnya berapa gitu ya? Ternyata kapasitas dari belajar Java 1, 2, 3, 4 itu adalah 16. Jadi sama tuh sama kapasitas defaultnya. Gitu. Terus sekarang pakai ini lagi. Di sini dia menggunakan metode capacity ya. Kalian lihat. Cara buatnya gimana, Bu? Sama aja. Kalian panggil objeknya, terus titik, baru nama metodenya. Jadi di awal kan harus deklarasi objek terlebih dahulu di sini ya. Itu kira-kira. Jadi selanjutnya itu belajar Java 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ditambah nih. Belajar Java 1, 2, 3, 4 ditambah. Nah, ini kalau kalian lihat ada append ditambah 5 nih. Jadi dia nambahin angka 5. Gitu. Sehingga apa jadinya? Ternyata dia berubah. Kapasitasnya sekarang menjadi 34. Kok bisa dapat 34? Nah, caranya itu adalah di sini ya. Kalau kalian lihat caranya itu ada di sini. Oke, ini capacity. Membalikan nilai kapasitas string, nilai default adalah 16. Jika jumlah karakter bertambah dari kapasitas lama, maka nilai kapasitas yang baru adalah nilai kapasitas lama dikali 2 ditambah 2. Sehingga apa? Di sini berarti adalah 16 dikali 2, yang lama gitu ya. Kan 16 tadi tuh 16 dikali 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 34. Ya, 34 hasilnya. Sekarang nambah lagi nih. Tadi kan udah tuh belajar Java 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dia
Nambah lagi nih apanya. Belajar Java 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata masih sama juga, kapasitasnya adalah 34. Jadi tidak berubah ya dia ya. Nah, sekarang penggunaan metode ensure capacity. Ensure capacity itu ini dia pengertiannya, memastikan bahwa kapasitas yang diberikan adalah sekurang-kurangnya sama dengan spesifikasi minimum. Nah, kita masukkan di sini kapasitas argumennya adalah 60. Nyoba nih ya. Coba nih set 60. Nah, sekarang mau dibandingkan dulu nih 60. Di sini outputnya kan 70 ya. Kok bisa dapat 70? Kan muncul tuh pertanyaan kayak gitu biasanya. Kok bisa, Bu, kita di sini hasilnya 70. Nah, di sini kita bebas ya nentuin berapa. Misal di sini 60. Nah, 60 ini dibandingkan sama kapasitas sebelumnya. Kapasitas sebelumnya berapa? Kan masih 34 ya. Kapasitas sekarang adalah 34 kan belum berubah dia kan? Belum berubah. 34. Nah, 60 apakah lebih besar dari 34? Tentu saja 60 lebih besar dari 34 ya. Maka apa yang terjadi? Nah, di sini dikatakan jika kapasitas argumen lebih besar dibandingkan dengan kapasitas saat ini, maka kapasitas akan meningkat dengan nilai kapasitas lama dikali 2 ditambah 2. Caranya sama yang capacity ya. Berarti 34 itu dikali 2 ditambah 2. Jadi kapasitas sekarang atau kapasitas yang lama itu dikali 2 ditambah 2 sehingga hasilnya adalah 70. Ini ya hasilnya ya 70 ya. Oke, kira-kira sudah paham belum? Apa masih bingung? Kalau masih bingung silahkan diputar ulang videonya. Jadi terus-terusan gitu ya didengar ya sampai hafal gitu. Oke, tadi kita sudah string buffer sudah Ibu jelaskan ya, metode-metodenya tadi ada append, insert, replace, delete, reverse, terus ini capacity sama ensure capacity. Kemudian selanjutnya, Ibu akan membahas tentang file input stream. Nah, file input stream ini tentu saja kalian dapat ya, nih ya. Kalau kalian baca slide-nya Ibu, di sini dia ada file input stream dan file output stream. Ini kurang huruf F ini, sorry. Kurang huruf F. Fungsinya apa nih file input stream dan file output stream? Fungsinya itu adalah untuk mengcopy konten yang ada pada suatu file. Itu kalian mau copy tuh ke file lagi satu gitu atau file lainnya. Nah, di sini contohnya Ibu tentukan nih. Ini Ibu menggunakan Ibu deklarasi dulu. Ini objek ya, Ibu deklarasi objek terlebih dahulu. Terus di sini jangan lupa kalian import library-nya, yaitu import file input stream. Ini dia ya, apa namanya, library-nya gitu ya. Nah, di sini Ibu tentukan tuh library-nya, sorry bukan library, direktorinya. Di sini Ibu menyimpan file itu pada local disk C, kemudian foldernya namanya foldernya bahasa Java.com, terus ini nama filenya myfile.txt, kayak gitu dia. Nah, itu caranya gimana sekarang? Oke. Jadi misalnya nih ya, di sini berarti Ibu bikin folder dengan nama bahasa Java.com, terus di dalamnya ada nama filenya gitu. Nah, kayak gini berarti. Di sini Ibu sudah masuk ke data C-nya ya, Bu ya. Nah, di sini Ibu buat folder baru dengan nama bahasa Java.com kan gitu ya. Bahasa Java.com. Kemudian ini Ibu klik, Ibu tambahkan file baru di sini dengan nama file itu adalah .txt, itu dengan nama tadi my file. Kemudian lagi satu namanya ini Ibu copy aja, terus Ibu paste dengan nama itu copy my file kan gitu ya. Nah, ini udah nih. Jadi kan sudah sesuai nih sama direktori yang Ibu pasangkan di sini. Nah, sekarang Ibu kasih contoh nih. Kalian fokus ya. Kalian fokus pada file my file gitu. Di sini Ibu buka. Nah, ini masih kosong kan? Misalnya Ibu kasih tulisan di dalamnya. Contohnya tulisannya ini misal. Ini Ibu copy. Terus Ibu masukkan ke sini. Nah, di sini kan sudah ada tulisan ya. Ibu save dulu. Nah, di sini dia sudah ada tulisan.
Ini my file. Kalau copy my file gimana? Masih kosong ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan file input stream itu untuk mengcopy file yang ada di sini gitu atau membuat file yang ada di sini berada di sini gitu loh. Jadi ini dipindahin ke sini gitu. Bukan dipindahin ya, tapi ini diduplikat ke sini, di-copy gitu. Pada copy my file. Nah, ini kalian lihat ini masih kosong. Ini ada tulisan, ini tidak ada tulisan seperti itu. Nah, ini kita minimize dulu. Kita masuk lagi ke NetBeans-nya. Nah, ini adalah codingannya. Kita lihat. Nah, di sini kita coba jalankan. Kita run file. Maka yang terjadi adalah, nah ini dia outputnya. Apa ini? Tulisan apa ini? Ya, ini tulisan yang ada pada my file. Gitu. Jadi dia sudah menuliskan data pada file target atau tujuan menggunakan metode write. Nah, ini dia ada keterangannya nih, menuliskan data pada file target atau tujuan menggunakan metode write. Menutup streams menggunakan metode close ketika tugas telah selesai. Nah, ini dia. Jadi dia sudah ya. Ada dasarnya program ini terbagi menjadi 5 langkah praktis bla 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 bla. Nah, ini kan tulisan yang ada di file pada file my file ya. Sekarang kita lihat di copy my file kira-kira sudah terisi belum? Nah, sudah ada ya. Jadi sudah ada nih secara otomatis copy my file akan memiliki hasil yang sama pada my file. Jadi tulisan yang ada pada my file, yang kanan ini pada my file, itu sudah sukses di copy ke file copy my file. Nah, itu dia fungsinya dari file input stream. Jadi dia berfungsi untuk menyalin string yang banyak gitu ya, yang sangat banyak gitu. Jadi otomatis dia bisa mengcopy. Itu dia. Jadi sudah terisi ya kira-kira. Nah, bisa dipahami ya. Silahkan dicoba. Oke, ini file input stream sudah. Sekarang kita masuk ke input stream. Nah, di sini sudah Ibu codingannya juga sudah Ibu ketik. Ini codingannya dapat dari mana, Bu? Gitu ya. Ada di slide-nya. Ini ya, ini yang tadi file input stream tadi buat ngopi-ngopi itu ini dia di sini. Nah, ini adalah outputnya contohnya. Saya suka belajar programming. Berarti Ibu nulis saya suka belajar programming di my file gitu. Nah, sekarang ini ada reader ya, stream, reader, dan writer. Kalau di stream itu tidak begitu ya streamnya ya. Jadi ada dua metode utama pada input stream gitu. Ada read sama close. Nah, ini dia contoh programnya input stream tuh ini dia. Nah, ini ketika dijalankan, ini itu Ibu bawa ke sini ya, sudah Ibu tulis di sini. Silahkan kalian ketik sendiri pada NetBeans kalian. Nah, ini Ibu sudah langsung ketik. Kenapa? Biar durasi videonya nggak panjang gitu. Jadi ini Ibu run file. Oke, di sini disuruh ngetik 10 buah karakter. Misalnya Sandatia WI. Jadi Sandatia WI itu kan 10 karakter tuh. Kalau Ibu enter, karakter yang Anda ketik yaitu San. Terus Ibu coba bikin lagi nih. Tadi kan outputnya San tuh ya. Sandatia Wi gitu misalnya. Nah, ini berubah lagi jadi San gitu. Kelihatan kan bedanya? Tadi San, sekarang Sen gitu. Sekarang Ibu rubah lagi, Ibu coba run lagi gitu dengan karakter yang sama gitu. Sandatia Wi. Nah, ini dia hasilnya malah Sandatia Wi. Dengan total waktu 5 detik dia menghasilkan Sandatia Wi juga. Nah, coba Ibu Sandatia Wi lagi. Hasilnya kayak gimana sekarang? Nah, berubah lagi dia jadi Sen. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata ini bergantung kepada memori yang diberikan oleh laptop kalian, gitu loh. Jadi kan tiap-tiap laptop tuh punya RAM ya, dan tiap-tiap aplikasi itu sudah punya jatah memorinya masing-masing gitu. Nah, berapa memori yang tersedia, sebegitulah yang dikasih. Nah, pada kasus ini, kenapa nilainya berubah-ubah? Tiap Ibu nginputin namanya Ibu, ternyata nilainya berubah-ubah tuh dari outputnya, karakter yang Anda ketik itu ternyata berubah-ubah. Ya, itu tadi tergantung dari memori yang diberikan oleh laptop kalian.
Karena di sini dia kaitannya sama memori ya. Gitu kira-kira. Nah, ini dia menggunakan method read. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke output stream. Nah, di output stream ini beda lagi dia. Jadi di stream itu dia ada output stream menggunakan method write. Tadi kan stream read write kan itu ya. Nah, di input stream itu dia ada dua metode ya, method read sama method write. Yang tadi method read, yang ini method write. Nah, ini contohnya kayak gimana? Kita coba jalankan. Oke, sorry. Ini belum Ibu rubah. Nah, ini ya. Kalian coba jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, apa maksudnya? Kok bisa hasilnya seperti itu? Nah, ini ya. Tadi hasil output pertama apa tadi? Tadi outputnya adalah ini ya. D, E, F, G. Dan A, B, C, D, E, F, G. Ini tuh ya. Ini output yang pertama, ini output yang kedua. Nah, output yang pertama dihasilkan sama yang mana? Yang ini ya. Nah, ini menghasilkan output yang ini gitu loh. Ini hasilnya adalah data 3,4. Maksudnya kayak gimana nih data 3,4? Berarti data yang dimulai dari indeks ketiga sebanyak 4 huruf. Nah, kalau kalian hitung, itu hitungnya harus dari indeks ke 0 ya. Berarti di sini 0, 1, 2, 3. Berarti mulai dari 3. Maka di sini diketik huruf D ya. Maka di sini dikeluarkan huruf D. Sebanyak 4 huruf berarti di sini ya hitungnya ya 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah D, E, F, G. Terus di sini dia mau nulis semua isi array data. Nah, di sini sudah Ibu kasih keterangan. Jadi menggunakan sysout write data. Maka akan hasilkan atau outputnya adalah huruf A, B, C, D, E, F, G. Jadi total keseluruhan isi dari array data. Di sini array datanya ini ya. Itu kira-kira. Nah, kalau misalnya Ibu modifikasi nih. Ibu mulai dari indeks kedua. Sebanyak 4. Berarti dimulai dari huruf C ya. Sehingga hasilnya adalah C, D, E, F. Kira-kira benar nggak hasilnya C, D, E, F? Dimulai dari indeks kedua. Ini indeks ke-0, indeks 1, indeks kedua. Itu dimulai dari indeks kedua sebanyak 4 huruf, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Benar nggak hasilnya kira-kira C, D, E, F? Kita run dulu. Oke, ternyata benar ya. Hasilnya adalah C, D, E, F. Begitu. Terus kalau misalnya ini tadi 3, di sini Ibu ganti jadi 5, kira-kira hasilnya kayak gimana? Error ya. Benar nggak error? Iya, error hasilnya. Kenapa bisa error, Bu? Iya, karena kalian mulainya dari indeks ketiga nih. Kalian mulainya dari indeks ketiga. Sebanyak 5 huruf. Sementara di sini, indeks ketiga berarti D ya. Kalian mulai dari indeks ketiga. Ini indeks ketiga. Sebanyak 5 huruf. Sementara di sini 1, 2, 3, 4. Setelah G ini sudah tidak ada huruf lagi. Jadi hasilnya error. Kecuali kalian nambahin nih huruf baru di sini. H gitu misalnya, bisa dia menghasilkan output. Itu ya kira-kira ya penggunaan method write. Kalau yang tadi dia method read ya yang ini. Ini penggunaan method read. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan dari Ibu mengenai kelas yang berkaitan sama string ya. Jadi ini mainnya di string semua. Kalian nggak ada lihat matematika di sini kan? Jadi adanya string aja nih, tidak ada hitung-hitungan dari tadi. Mainnya dimanipulasi string memang, main sama kata-kata sesuai dengan namanya ya, string buffer. Oke, jadi sekian ya penjelasan dari Ibu mengenai coding-codingnya ini. Karena ini yang sifatnya itu urgent ya, karena kalian kan pasti lebih banyak prakteknya begitu. Nah, untuk nanti mungkin Ibu akan memberikan latihan atau tugas yang berkaitan sama string buffer ini. Jadi tolong dipelajari source code yang sudah Ibu berikan. Pelajari juga slide-slide-nya. Kalian bisa juga belajar dari sumber-sumber yang lain ya. Nah, kalian bisa juga baca-baca modul kalian. Kan sudah dikasih modul tuh. Oke. Jadi tadi Ibu review ulang lagi. Kita tadi sudah belajar tentang string buffer, yaitu method append,
Method append yaitu untuk menambahkan atau menyambung kalimat, insert untuk menyisipkan kata gitu ya, di mana aja bisa di-insert, replace untuk mengganti suatu kata atau kalimat, kemudian delete untuk menghapus suatu kata tertentu atau kalimat tertentu. Itu kita gunakan metode delete. Kemudian ada reverse yang fungsinya adalah untuk membalik kalimat. Untuk membalik ya kalimatnya itu. Itu kira-kira. Nah, kemudian di string buffer yang selanjutnya, kita sudah belajar tentang metode capacity. Kapasitas default dari suatu string adalah 16. Nah, kemudian ada ensure capacity juga. Kita sudah belajar ensure capacity tadi. Setelah itu kita belajar tadi mengcopy string gitu ya, menyalin string yang banyak itu secara otomatis. Itu kita menggunakan library file input stream. Nah, setelah itu kalian belajar ini tadi input stream method read, kemudian output stream method write. Nah, kira-kira itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Semoga kalian paham dan mengerti. Oke, jadi sekian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.